Jadi habis semuanya yang saya hormati, tentu kita masih ingat ya arahan Bapak Presiden ketika beliau menyampaikan bahwasannya Presiden menginginkan bahwasannya pegawai negeri sipil itu mempunyai jiwa entrepreneur di sela-sela kesibukan melayani masyarakat. Ya, lanjut. Tentu ini merupakan dukungan Presiden kepada PNS, bagaimana caranya PNS itu mempunyai jiwa entrepreneur dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan negara ini. Namun demikian, lebih semuanya kita tahu tentu akan ada batas-batasnya, ya batas-batasnya kenapa hal ini diperbolehkan. Kita tidak semata-mata karena diperbolehkan menurut PP 94 ini, maka kemudian PNS itu fokusnya menjadi terbelah antara sebagai pelayan masyarakat abdi negara dengan sebagai seorang yang bergerak dalam bidang wirausaha. Nah, ini yang tidak boleh. Hanya diinginkan bahwasannya selama ini memang banyak sekali PNS yang ingin mewujudkan kemampuannya, kompetensinya ketika yang bersangkutan itu mengembangkan, di samping mengembangkan karirnya, juga ingin berwirausaha, tetapi tidak mengganggu jalannya pekerjaan yang dia lakukan sehari-hari. Maka di dalam arahan Presiden tadi, tentu dikaitkan juga ketika nanti PNS itu sudah memasuki masa purna bakti, dan ada jiwa entrepreneur yang sudah dimiliki sejak aktif, diharapkan ketika sudah tidak lagi aktif sebagai PNS, maka dia bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wirausaha yang sudah dibangun ketika yang bersangkutan masih sebagai pegawai negeri sipil. Jadi tadi pagi saya menerima WA, ada satu artikel, ya, artikel itu yang kemudian disampaikan kepada saya yang berkaitan dengan materi ini, Bu Ses. Jadi ada seolah-olah bahwa pemerintah dalam hal ini BKN gagal mensejahterakan PNS sehingga diperbolehkanlah dia berwirausaha. Dan dikhawatirkan nanti akan terjadi dualisme fokus antara dia harus bekerja dan dia harus berwirausaha. Jadi sekali lagi kami sampaikan ini bukan tujuannya hanya semata-mata mensejahterakan PNS. Kalau kita ditanya apakah PNS itu sudah sejahtera atau belum, Bapak Ibu bisa melakukan penilaian sendiri-sendiri. Bayangkan ketika pada saat itu PP 674 lahir, kita masih sepakat mungkin pada saat itu pendapatan PNS belum sesuai yang kita harapkan. Tetapi untuk kondisi saat ini, jauh kita lebih sejahtera jika dibandingkan dengan pada kondisi saat itu. Sehingga sekali lagi, kalau dalam PP 94 itu dibuka peluang, PNS boleh berwirausaha, itu jangan dimanai bahwa PNS sekarang memang belum sejahtera. Karena kembali kepada pengertian sejahtera itu sangat tergantung dari persepsi kita masing-masing. Yang pasti, diizinkannya PNS berwirausaha itu hanya dalam rangka pembentukan jiwa entrepreneur yang mungkin sudah dimiliki oleh sebagian besar PNS, tetapi tidak diberikan ruang untuk berwirausaha. Nah, Bapak semua yang saya hormati, ada histori pengaturannya. Tadi saya sampaikan tahun 74 ya, kita diperbolehkan untuk berwirausaha tetapi untuk PNS dalam golongan tertentu. Maka diaturlah di PP 6 tahun 74 tentang pembatasan kegiatan PNS dalam usaha swasta. Kemudian yang kedua, sebelumnya lagi, ya, slide sebelumnya. Nah, yang kedua, lahirlah PP 30 tahun 80 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Yang ketiga, kita punya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.
Dan yang terakhir, tahun 2021 lahirlah PP 94 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, 4 regulasi inilah yang mendasari boleh tidaknya PNS itu berwirausaha. Saya ingin mencoba membahas satu persatu. Lanjut, yang pertama di PP 6 tahun 74. Ya, lanjut. BP yang saya hormati, kalau kita lihat bahwasannya dulu sebutannya itu adalah pegawai negeri. Ya, ketika kita menggunakan istilah pokok-pokok kepegawaian Undang-Undang 874 yang diubah dengan Undang-Undang 43 tahun 99. Yang diatur di sini itu adalah pegawai negeri yang meliputi itu pegawai negeri sipil pusat, kemudian pegawai negeri sipil daerah, anggota ABRI pada saat itu, pegawai BUMN, dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya, bagi pegawai negeri yang menduduki golongan ruang 4A ke atas, itu dilarang. Nah, sekali lagi ini ya, kita perlu stressingnya itu bagi PNS yang pada saat itu memiliki golongan ruang 4A ke atas, jadi kalau 3D ke bawah itu tidak termasuk, itu dilarang memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta. Kemudian memimpin duduk sebagai pengurus pengawas suatu perusahaan swasta, dan yang ketiga melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan. Jadi ini khusus yang PNS golongan ruang 4A ke atas. Sedangkan untuk PNS golongan ruang 3D ke bawah, ya maka ada ketentuan. Istri PNS dan pejabat lain sebagaimana pada ayat K1 yang dapat memiliki perusahaan swasta melakukan kegiatan usaha, namun wajib mendapatkan izin tertulis terdahulu dari pejabat yang berwenang. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, pada saat itu kita memahami bahwasannya untuk kegiatan-kegiatan berusaha itu memang sebagian diatur dengan memisahkan antara sebelumnya lagi Mbak. Coba sebelumnya slide sebelumnya dulu. Ya. Dengan memisahkan antara mereka yang golongan 4A ke atas dengan golongan 3D ke bawah. Untuk yang 3D ke bawah sekali lagi, yang diperbolehkan di dalam PP 674 ini adalah istri PNS, ya, dan pejabat selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dia diperbolehkan memiliki perusahaan swasta, melakukan kegiatan usaha swasta, tetapi wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Jadi ini peraturan yang pertama kali muncul tahun 74 yang berkaitan dengan PNS boleh enggak berwirausaha. Ya, lanjut. Ya, terus lanjut. Ya. Kemudian lahirlah PP 30 tahun 80 tentang peraturan disiplin PNS. Di dalam salah satunya ya itu ada kewajiban dan larangan. Jadi setiap peraturan disiplin itu mesti mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan, larangan yang tidak boleh dilanggar, kemudian hukuman disiplin bagi yang tidak melaksanakan kewajiban yang maupun yang melanggar larangan. Nah, dalam salah satu larangannya yang ada di dalam PP 30 tahun 80 ditentukan bahwa PNS dilarang melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta, bagi yang berpangkat pembina golongan ruang 4A ke atas, atau yang memangku jabatan eselon 1. Jadi ada perubahan pengaturan lagi, kalau tadi yang diizinkan hanya istri, ya, selain itu dilarang, maka di dalam PP 30 ini disebutkan juga secara eksplisit
bahwasanya di dalam salah satu pasal yang berkaitan dengan larangan pegawai negeri sipil disebutkan bahwasannya PNS dilarang melakukan kegiatan usaha, sekali lagi usaha baik itu secara resmi maupun sambilan, baik menjadi direksi, pimpinan, komisaris, dan sebagainya, bagi yang berpangkat pembina golongan ruang 4A ke atas atau yang memangku jabatan eselon 1. Sehingga yang menduduki jabatan eselon 2 ke bawah menurut PP ini masih diperbolehkan. Atau yang pangkatnya 3D ke bawah. Tetapi tidak memungkinkan seorang eselon 2 itu pangkatnya 3D. Ya, sehingga kita maknai eselon 2 pun kita melihat ketentuan ini juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu ketika yang bersangkutan ingin melakukan usaha wirausaha. Ya, lanjut. Kemudian di perubahannya PP 53 itu juga mengatur antara lain kewajiban dan larangan PNS. Nah, PP 30 tadi tidak mencabut PP 476. Jadi PP 476 itu masih hidup. Ketentuan tentang larangan dan sebagainya itu masih hidup. Maka di dalam PP 53 ini juga atur, tetapi nah perbedaannya dengan PP 30 di dalam PP 53 ini tidak ada ketentuan yang secara eksplisit melarang seorang PNS untuk melakukan kegiatan usaha swasta. Ini tidak ada. PP 476 ada, PP 30 tahun 80 ada. Yang sering menjadi pertanyaan, Bapak Ibu semuanya, kalau itu tidak secara eksplisit melarang, apakah itu diperbolehkan? Jadi ini yang sering menjadi pertanyaan. Kami mencoba kemarin dengan teman-teman memahami apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ketika rapat kerja dengan Komisi 3 Dewan. Beliau mengatakan, sesuatu yang tidak dilarang, maka itu diperbolehkan. Ya, ini pendapat hukum, ya, pendapat hukum. Nah, pada saat itu memang disampaikan beliau pada RDP di tanggal 29 Maret. Atau kalau kita menggunakan asas legalitas, maka terdapat perdebatan. Apakah PNS boleh melakukan kegiatan swasta atau tidak? Meskipun di dalam PP 53 tidak dilarang, namun pada saat bersamaan PP 6 tahun 74 itu masih berlaku karena belum pernah dilakukan pencabutan. Posisinya sama-sama peraturan pemerintah. Ya, ketika ada PP yang tidak melarang, tidak secara eksplisit melarang, tetapi masih ada PP 1 yang hidup, di situ melarang, yang diperbolehkan hanya istrinya tadi ya. Itu kita manai bahwasanya PP 53 ini menjadi apa istilahnya? Pembatasan bagi mereka yang ingin berwirausaha. Ini menjadi perdebatan Bapak semuanya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, jadi pada saat itu susah untuk menjawab. PP 674 masih hidup, PP 53 tidak mengatur secara eksplisit. Ya, kemudian lahirlah PP 94. Lanjut. Nah, PP 94 inilah sebetulnya jawaban dari pertanyaan yang selama ini sering disampaikan kepada PKN. Apakah PP 94 ini bisa menjawab? Jadi PP ini juga masih mengatur tentang kewajiban dan larangan. Jadi saya sampaikan sepanjang itu mengatur disiplin, tentu mesti akan mengatur tentang kewajibannya apa, larangannya apa. Dari PP 30, kemudian PP 53, PP 94 itu akan mengalami perubahan. Larangan-larangannya disesuaikan dengan kondisi saat itu. Dan akan mengalami perubahan juga. Kewajiban-kewajiban yang dulu tidak wajib, kemudian dengan perubahan PP yang selanjutnya itu menjadi wajib. Ya. Contoh dulu tidak ada PNS kewajiban melaporkan LHKPN. Nah, sekarang PP 94 disebutkan. Dulu PNS tidak dilarang menjadi anggota parpol, maka di PP 53, PP 94
disebutkan secara eksplisit tidak boleh. Jadi perubahan ini disesuaikan dengan situasi kondisi. Kemudian di dalam PP 94 ini tidak ada ketentuan yang secara eksplisit melarang seorang PNS untuk melakukan kegiatan usaha swasta. Sama dengan PP 53. Ya, jadi PP 53 tadi saya katakan tidak ada substansi pasal regulasi yang mengatur secara eksplisit larangan, tetapi pada saat itu PP 674 tidak dicabut. Ya, tidak dicabut. Nah, tetapi ketika kita punya PP 94, tadi disampaikan oleh Bu Ses juga, ada satu pasal di dalam PP 94 ini yang mencabut PP 674 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, sehingga pembatasan kegiatan usaha swasta bagi PNS sudah tidak memiliki legal standing yang kuat. Jadi ini pemahaman terhadap regulasi. Ketika kita menyusun PP 94 ini, memang kita sengaja memasukkan salah satu pasal ini supaya ada kepastian hukum untuk menjawab pertanyaan, boleh enggak seorang PNS itu melakukan kegiatan-kegiatan usaha swasta di samping statusnya sebagai PNS dan kewajibannya sebagai abdi negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sehingga untuk seminar pada hari ini harapannya Bapak Ibu semuanya sudah ada persamaan persepsi pandangan dengan lahirnya PP nomor 94 tahun 2021. Pada saat itu ada juga ya semacam diskusi dari aspek legal draftingnya. Boleh enggak PP disiplin mencabut PP yang bukan disiplin? Karena apa? PP 4 tahun 76 itu bukan PP yang mengatur tentang disiplin. Ya, tetapi karena itu merupakan bagian dari larangan dan di dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil itu mesti mengatur tentang larangan, maka diputuskan bahwa PP 94 ini diperbolehkan mencabut PP 6 tahun 74 yang mengatur tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri sipil dalam usaha swasta. Sehingga harapannya Bapak Ibu semuanya dengan PP ini sekarang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita punya filosofi. Kenapa sih PP 674 itu dicabut dengan PP 94 tahun 2021. Yang pertama, pembatasan kegiatan usaha bagi PNS pada saat ini justru sudah tidak relevan. Dan diharapkan sekali lagi dengan diberikan kesempatan PNS untuk berwirausaha, maka akan tumbuh jiwa entrepreneurship, kreatif dan inovatif. Ya, ini yang diharapkan. Tentu dengan tidak menghalangi kewajibannya melaksanakan tugas sebagai PNS. Kemudian diharapkan juga ketika PNS itu masih aktif bekerja, dia memiliki jiwa kewirausahaan dan nantinya akan menjadi modal ketika PNS itu sudah memasuki masa pensiun. Jadi selama ini ada program-program dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan termasuk di Bank Mantap ini ada pembekalan bagi pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa purna tugas. Kenapa demikian sering dilakukan? Karena memang banyak PNS yang belum mempunyai kompetensi atau belum mempunyai jiwa kewirausahaan ketika PNS ini masih aktif bekerja. Nah, dikhawatirkan nanti pada saat dia memasuki wirausaha akan ada ketakutan ya ketika akan mengalami penurunan yang sangat drastis penghasilan pegawai negeri sipil. Ya, Bapak Ibu bisa ketahui bahwasannya orang Jawa bilang jomplangnya itu terlalu tinggi, gapnya terlalu tinggi. Karena sistem pensiun kita ya masih belum menggunakan
fully funded. Kita masih menggunakan PSYugo. Maka di dalam Undang-Undang 11 tahun 69 sampai saat ini belum dicabut, seorang PNS ketika dia memasuki purna tugas, penghasilannya itu hanya diberikan 75% kali gaji pokok. Nah, termasuk tunjangan keluarga. Bayangkan bagi mereka yang selama aktif itu memperoleh gaji pokok, kemudian ada tunjangan jabatan, kemudian kalau di pusat ada namanya tunjangan kinerja, di daerah ada tunjangan perbaikan penghasilan, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan pangan, tiba-tiba hanya diberikan 75% dari gaji pokok. Ini yang diharapkan pemerintah memberikan kesempatan boleh berwirausaha. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan jumlah PNS yang hampir 4 juta orang, apabila mereka aktif meskipun tidak semuanya, katakan berapa persen saja, maka akan berkontribusi memajukan perekonomian negara. Ini harapannya, meskipun sekali lagi belum tentu semuanya akan berwirausaha. Minimal ada kontribusi. Dan yang terakhir, kita tahu bahwasannya PP 674 itu induknya adalah Undang-Undang 874. Sementara Undang-Undang 874 itu sudah diganti dengan Undang-Undang 43 dan terakhir dengan Undang-Undang ASN. Maka PP 674 sudah tidak relevan lagi dengan Undang-Undang ASN, maka harus dicabut. Pencabutannya yang paling tepat dengan menggunakan PP 94 tahun 2021. Nah, Bapak yang saya hormati, ya, jadi terakhir ingin saya sampaikan, meskipun regulasi memungkinkan PNS itu untuk berwirausaha, maka kita harus memperhatikan. PNS harus memperhatikan ketika diberikan kesempatan untuk berwirausaha. Yang pertama, yang dia lakukan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar, kode etik, kode perilaku sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ASN sudah mengatur secara jelas. Ya, PP 94 juga sudah mengatur secara jelas. Apa yang harus dilakukan, kewajibannya, dan apa yang tidak boleh dilanggar. Kemudian kita juga punya peraturan yang mengatur tentang kode etik dan jiwa korsa. Sehingga kebebasan itu terbataskan dengan adanya PP 94, Undang-Undang ASN, kemudian PP 42 yang mengatur tentang jiwa korsa. Ini yang perlu diperhatikan. Bukan berarti kemudian ini dianggap memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berusaha, tetapi dia mengabaikan kewajiban sesungguhnya sebagai pegawai negeri sipil. Jadi tetap ini diberlakukan ketika nantinya yang bersangkutan itu dalam melakukan kegiatan usaha terbukti melanggar peraturan disiplin, kode etik, kode perilaku, maka dia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan kalau PP 94 itu sanksi beratnya sampai dengan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Jadi ini mohon diperhatikan. Yang kedua, tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Semua pegawai negeri sipil dari golongan yang paling rendah, jabatan yang paling rendah, sampai dengan golongan yang paling tinggi, jabatan yang paling tinggi, diberikan kewenangan menurut undang-undang. Sesuai dengan jabatan yang dia miliki. Meskipun dia pelaksana, maka dia diberikan kewenangan. Dan itu tidak boleh disalahgunakan ketika dia berwirausaha. Kemudian dia tidak boleh melanggar ketentuan hari dan jam kerja. Karena ini secara tegas diatur di dalam PP 94 tahun 2021. Boleh dilakukan di luar jam kerja, ya tetap harus mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi, kemudian dan dilarang juga menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan peraturan disiplin yang diatur di dalam PP 94. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan konflik of interest atau konflik kepentingan
Ketika dia punya kewenangan, ketika dia punya jabatan, tidak boleh kewenangan itu dipakai untuk menguntungkan kegiatan wirausaha yang dia lakukan. Sampai disampaikan oleh Bu Sesma tadi dalam pembukaannya. Ya. Jadi sekali lagi, ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai justru yang bersangkutan itu berhasil di wirausahanya tapi gagal karir sebagai PNS hanya karena dia dianggap melanggar peraturan undang-undangan yang berlaku. Ya, jadi tetap utamakan karir sebagai PNS. Kemudian wajib melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya sekarang banyak sekali PNS yang tiba-tiba diketahui harta kekayaannya meningkat drastis, ke depan bisa jadi itu terjadi tapi karena dia memang punya usaha. Kalau sekarang orang masih mempertanyakan, ya tiba-tiba hartanya meningkat menjadi berapa M, sementara PNS pada saat sebelum PP 94 ditetapkan itu dia ada pembatasan kegiatan. Tetapi kalau sekarang sepanjang ada pembuktian bahwa diperoleh dengan cara yang benar dan dari hasil wirausahanya, maka ini bisa membuktikan bahwasannya selama dia melaksanakan tugas tidak mencari keuntungan pribadi. Kemudian tetap memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai PNS dan memastikan bahwa usaha wirausaha yang dilakukan itu tidak mengganggu kinerja. Nah, Bapak semuanya tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Biasanya ketika orang itu sudah sukses berusaha, banyak pundi-pundi yang masuk, dia akan lupa bahwa statusnya itu sebetulnya sebagai PNS yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi tantangan, ya. Kekhawatiran boleh, karena apa? Ya, karena memang orang masih menganggap susah memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan dinas. Itu kekhawatiran. Tetapi ketika kita punya regulasi yang mengatur tentang disiplin, kode etik, kode perilaku, nilai dasar dan sebagainya, nah inilah yang mengikat supaya PNS itu tahu betul batas-batas mana yang diperbolehkan, mana yang tidak boleh dilanggar. Nah, harapannya nanti ya di samping membentuk jiwa entrepreneurship juga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan. Harapannya mengurangi tindakan-tindakan korupsi yang barangkali selama ini masih dilakukan oleh PNS yang sering mengatakan bahwa PNS itu belum sejahtera. Meskipun saya katakan di awal, lahirnya PP 94 ini tidak semata-mata untuk hanya menganggap PNS itu belum sejahtera perlu diberikan kesempatan, tetapi lebih kepada arahan Presiden membentuk jiwa kewirausahaan PNS, terutama nanti ketika PNS itu memasuki masa purna tugas. Mungkin itu Bapak semuanya. Lanjut mungkin slide saya ini yang terakhir. Jadi marilah kita mencoba memahami regulasi PP 94 ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita perlu tahu filosofi pencabutan PP 674 ini, ya. Jadi kita mencoba untuk memberikan kesempatan kepada PNS untuk membentuk jiwa kewirausahaan, tetapi kita juga menginginkan PNS itu tetap harus fokus pada tugas utamanya, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, khususnya memberikan pelayanan masyarakat secara profesional. Demikian Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.